Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan juga anugerah yang sangat banyak dan tidak terhingga. Tentunya yang paling besar di antara kenikmatan-kenikmatan tadi adalah nikmat Islam dan hidup di atas sunnah Rasulullah SAW. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan ini adalah pertemuan yang ke-35. Masuk kita pada pembahasan yang baru yang berkaitan dengan bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, Muhammad Abian. Amin, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li syaikhi wa li ustadzina wa li syaikhi wa li jami'il muslimin ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah, thumma hum ma'a hadhihi al-usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibuhu syari'ah. Baik. Wa yara. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan thumma hum, kemudian mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, ma'a hadhil usul, bersama dengan pondasi-pondasi ini. Karena beliau sebelumnya menyebutkan pondasi-pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa min usul, ya, termasuk di antara pondasi, termasuk di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah demikian dan demikian. Mereka melaksanakan pondasi-pondasi tersebut, mempraktekkan pokok-pokok tersebut. Bersamaan dengan itu, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bersamaan dengan itu, mereka memerintahkan yang lain untuk melakukan kebaikan. Artinya, mereka mendakwahkan akidah yang mereka pelajari, yang mereka dalami, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi mereka menyuruh orang lain dengan kebaikan. Menyuruh mereka untuk berpegang teguh dengan dalil, menyuruh mereka untuk mengimani sifat Allah, menyuruh mereka untuk meyakini bahwasanya iman adalah bertambah dan juga berkurang. Mereka ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Apa yang mereka pelajari mereka sampaikan kepada orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Berusaha untuk menyampaikan akidah tersebut dan menyebarkan akidah tersebut kepada orang lain, khususnya mereka yang belum mempelajari tentang akidah tadi. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari kemungkaran, bukan membiarkan kemungkaran. Dan akidah yang mereka pelajari tadi
menuntut mereka untuk melarang orang lain dari kemungkaran. Ketika mereka belajar dan belajar, ternyata di situ ada perintah dari Allah SWT untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka melarang dari kemungkaran. Kalau misalnya di sana ada orang yang beribadah kepada Allah dengan bid'ah, maka mereka melarang. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah di antara pokok-pokok mereka adalah ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti para sahabat dan menjauhi bid'ah-bid'ah. Kalau misalnya di sana ada orang yang memiliki sikap yang tidak baik kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka mereka yanhauna 'anil munkar. Mereka melarang dari kemungkaran. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, mensifati orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Wal mu'minuna wal mu'minat. Dan laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Sebagian mereka mencintai sebagian yang lain. Mencintai karena Allah, mencintai karena iman. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Menunjukkan bahwasanya sifat orang yang beriman, ayyuhal ikhwah, adalah orang yang mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Tidak diam dengan apa yang ada di sekitarnya. Dan tentunya orang yang paling berhak kita beramar ma'ruf nahi munkar kepadanya adalah keluarga kita, orang yang dekat dengan kita. Maka mereka mengajak kepada kebaikan, menyuruh dan mendorong kepada kebaikan, dan mereka melarang dari kemungkaran. Ini sifat dan sikap seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak cuek dengan apa yang ada di sekitar. Kemudian mengatakan, ya, dia mau melakukan kemaksiatan atau dosa itu urusan dia. Ana nggak mau mencampuri urusan dia. Ini bukan demikian sikap seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau memang akidah yang ada pada dirinya ini adalah akidah yang kokoh, maka insya Allah akan membuahkan sikap beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena kalau akidahnya kokoh berarti di sana ada kecintaan yang sangat kepada Allah. Ya, dan mau berkorban untuk Allah SWT, sehingga dia siap untuk beramar ma'ruf nahi munkar dan menerima resiko dari amar ma'ruf nahi munkar sebagai bukti kecintaan dia yang dalam kepada Allah SWT. Cinta kepada Allah dan senang apabila Allah SWT ditaati, dan benci apabila Allah SWT dimaksiati. Ini adalah buah dari akidah yang benar, menjadikan seseorang mau beramar ma'ruf nahi munkar dan mau menanggung resiko dari amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Ini adalah sifat orang yang beriman. Semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin dia beramar ma'ruf nahi munkar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Khaira ummah ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Mengapa umat Islam menyandang gelar sebaik-baik umat? Ini sifatnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian itu beramar ma'ruf nahi munkar. Itu yang menjadikan kalian menjadi sebaik-baik umat. Bukan hanya memperhatikan dirinya sendiri, tapi dia juga memperhatikan orang lain. Bukan hanya memperhatikan keselamatan diri sendiri, tapi juga memperhatikan keselamatan orang lain.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk dirinya sendiri apa yang dicintai untuk orang lain. Apa yang dia cintai untuk orang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dia senang dan bahagia mendapatkan hidayah kepada tauhid, kepada sunnah, maka dia harus senang orang lain juga mendapatkan hidayah tauhid dan juga sunnah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan hidayah? Di antaranya adalah kita berusaha untuk menyampaikan tauhid dan sunnah ini kepada mereka. Ya, ini sifat dengannya umat ini menyandang gelar khaira ummatin. Dan mereka wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi mereka beramar ma'ruf nahi munkar dan melakukan itu semua karena iman kepada Allah. Bukan karena ingin dianggap sebagai orang yang alim atau orang yang soleh. Masya Allah, dia mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, melarang orang lain untuk melakukan kemungkaran. Bukan tujuannya supaya dianggap lebih daripada manusia yang lain. Oh, berarti dia lebih semangat untuk berbuat baik. Oh, berarti dia lebih meninggalkan kemungkaran. Bukan itu niatnya. Niatnya adalah karena iman kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan adalah karena Allah. Untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan untuk meninggikan derajat dirinya sendiri. Bukan untuk supaya orang lain mengenal dia. Supaya orang lain memuji dia. Iya. Atau biar dia populer di antara manusia. Atau supaya mendapatkan pengikut yang banyak. Bukan. Tapi niat dia ketika beramar ma'ruf nahi munkar adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Karena beriman kepada Allah. Bahagia apabila melihat manusia berbondong-bondong bertauhid, mempelajari tauhid. Berbahagia ketika manusia mereka semangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di situ kebahagiaan dia ingin mencari ridha Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan yang mereka mengajak kepada kebaikan. Harus ada di antara kita orang yang mau dan menyempatkan dirinya untuk mengajak kepada kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar atau berdakwah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian, maka gugur bagi yang lain. Hendaklah ada segolongan kalian yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Orang-orang yang memiliki sifat ini, yaitu beramar ma'ruf nahi munkar. Selama di antara kita ini masih ada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, maka di situ ada kebaikan. Jangan sampai tersebar kemungkaran di sebuah daerah, sementara di sana tidak ada orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa hukum beramar ma'ruf nahi munkar? Di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang
di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka adalah dia rubah dengan tangannya. Falyughayyirhu, perintah untuk merubah. Bagi siapa? Wajib bagi orang yang melihatnya untuk merubah kemungkaran tersebut, untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Dan yang dimaksud dengan tangannya di sini adalah dengan kekuasaan. Kalau dia memiliki kekuasaan, ya sebagai seorang gubernur atau bupati atau camat atau lurah, RT. Kalau di tingkat paling bawah ya kepala keluarga. Dia melihat kemungkaran yang ada di rumahnya, maka dia hilangkan kemungkaran tadi dengan kekuasaan yang dia miliki. Barang siapa yang melihat itu adalah sebuah kemungkaran. Dan ucapan beliau, mungkaran, sebuah kemungkaran yang memang kita yakin itu adalah kemungkaran, kemaksiatan. Bukan perkara yang diperselisihkan pendapatnya di antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tapi itu adalah sebuah kemungkaran, yaitu sebuah kemaksiatan, sebuah dosa. Maka kita harus mengingkari. Adapun perkara yang merupakan perkara ijtihadiyah, ya, maka kita tidak boleh untuk menyamakan ini dengan mengingkari sebuah kemaksiatan. Kalau kita ingin menjelaskan, ya, secara ilmiah, di antara 3 pendapat atau 4 pendapat ini yang rajih adalah ini, fadhal. Yaitu kita menjelaskan secara ilmiah, tapi tidak kita namakan mengingkari kemungkaran. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan kekuasaannya. Dia bukan orang yang memiliki kekuasaan. Sementara dia melihat kemungkaran. Apakah kemudian dia diam? Di sana ada cara yang lain. Fa bilisani, maka dia mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Itu dengan memberikan nasihat. Ya fulan, ingin berbicara sebentar. Antum tahu enggak hadis Nabi SAW yang berbunyi demikian dan demikian? Ya, sebelum kita mengatakan ini adalah haram, dia sudah tahu bahwasanya ini adalah perkara yang diharamkan. Terkadang demikian, dan mungkin dalam keadaan yang lain perlu kita jelaskan makna dari hadis tadi. Ini namanya mengingkari kemungkaran dengan lisan. Kita nggak punya kekuasaan, tapi kita punya lisan yang dengannya kita bisa merubah kemungkaran tersebut. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, dengan lisannya dia juga tidak mampu. Bukan berarti dia tidak bisa ngomong, tidak, tapi dia bukan orang yang punya ilmu sehingga dia bisa menyampaikan dengan baik, bisa menjelaskan dengan baik. Justru dikhawatirkan ketika dia berbicara akan menambah keadaan lebih parah misalnya. Maka dalam keadaan demikian, fa biqalbihi, dia mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Bagaimana mengingkari kemungkaran dengan hatinya? Dengan cara membenci. Harus ada di dalam hati kita kebencian terhadap kemungkaran tadi. Ya, panas dan tidak senang melihat kemungkaran tadi dilakukan. Nah, ini tentunya yang demikian harus ada pada diri seorang muslim. Sampai orang yang mengingkari dengan kekuasaan, dia mengingkari dengan kekuasaan dan di dalam hatinya ada kebencian. Ada kebencian, ditambah lagi dia mengingkari dengan kekuasaan. Orang yang mengingkari dengan lisan, ada kebencian di dalam hatinya dan dia tambah dengan mengingkari kemungkaran tersebut dengan lisannya. Kalau tidak ada itu semua, maka minimal dengan qalbunya, dengan hatinya dia mengingkari kemungkaran tersebut, yaitu dengan membenci. Harus ada kebencian. Karena kalau tidak ada kebencian, berarti di sana ada kecintaan atau keridhaan. Kalau sampai di dalam hatinya ada kecintaan atau keridhaan, maka ini bisa sampai keadaan dia seperti orang yang melakukan. Meskipun dia tidak melakukan, tapi kalau di dalam hatinya ada keridhaan, dikhawatirkan dia kedudukannya seperti orang yang
melakukan, meskipun dia secara zahir tidak melakukan. Maka kita harus ada kebencian di dalam hati. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian adalah selemah-lemah iman. Minimal keimanan adalah dengan cara membenci kemungkaran tadi, kalau memang kita tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan lisan maupun dengan kekuasaan. Iya. Dan hukum beramar ma'ruf nahi munkar ini adalah fardu kifayah seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau memang di sana ada sebagian orang yang sudah beramar ma'ruf nahi munkar, maka ini gugur bagi yang lain. Namun ada satu keadaan di mana mengingkari kemungkaran tersebut atau berdakwah ini bisa menjadi sebuah kewajiban, yaitu kalau misalnya tidak ada orang lain selain dia. Ya, tidak ada orang lain selain dia yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, maka dalam keadaan demikian bisa menjadi sebuah kewajiban yang wajib ain bagi seseorang. Baik. Tadi disebutkan bil ma'ruf, yang dimaksud dengan ma'ruf adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa iman maupun amal soleh. Adapun kemungkaran, maka segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka memiliki, karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Baik. Ala ma tujibuhu syariah, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat ini. Artinya amar ma'ruf nahi munkar, ikhwah, ini ada kaidahnya. Bukan hanya sekedar semangat seseorang dalam beramar ma'ruf nahi munkar, tapi dia harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Baik, misalnya seperti tadi, yang namanya pengingkaran itu adalah dalam perkara yang memang itu adalah sebuah kemungkaran, bukan di dalam permasalahan ijtihadiyah, ya, khilafiyah. Dan di sini kita harus mengerti benar bahwasanya perkara ini adalah memang semuanya sepakat itu adalah sebuah kemungkaran. Zina, riba, ya, mencuri. Adapun perkara-perkara yang ijtihadiyah, khilafiyah, yang di situ khilaf antara ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka tidak boleh kita menyikapi itu sebagaimana kita menyikapi sebuah kemungkaran. Kemudian di antara kaidahnya yang perlu diperhatikan, maksud dari mengingkari kemungkaran mungkin ingin menghilangkan kemungkaran tadi. Ya, supaya hilang sama sekali kemungkaran tadi di permukaan bumi atau di sebuah daerah. Atau tujuan yang kedua, mengingkari kemungkaran tadi adalah untuk mengurangi kerusakan. Kalau dia memang tidak bisa menghilangkan secara keseluruhan, maka ya minimal dia mengurangi. Jadi nggak harus hilang semuanya baru disadarkan mengingkari kemungkaran. Kemudian ada yang mengatakan, paling kalau ana larang nanti cuma demikian. Kalau memang antum bisa lakukan dan mengurangi kemungkaran, antum lakukan. Karena terkadang mengingkari kemungkaran mungkin menghilangkan secara keseluruhan. Kalau tidak bisa, ya kita berusaha untuk mengurangi kemungkaran tadi. Kita lakukan. Baik. Adapun kalau misalnya pengingkaran terhadap kemungkaran tadi justru terjadi kemungkaran yang lebih besar. Kalau terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka dalam keadaan demikian diharamkan untuk mengingkari kemungkaran tadi. Karena maksud dari mengingkari kemungkaran adalah untuk
menghilangkan kemungkaran atau mengurangi kemungkaran. Adapun mengingkari kemungkaran justru malah terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka ini diharamkan dalam keadaan demikian untuk mengingkari kemungkaran tadi. Sebagian mengambil contoh misalnya apa yang terjadi di atas kuburan Rasulullah SAW berupa pembangunan kubah di atas kuburan Nabi SAW. Ini kemungkaran. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis beliau melarang ayyubna 'alal kubur, melarang untuk dibangun di atas kuburan. Baik, kuburan Nabi SAW dibangun di atasnya kubah. Ini sebuah kemungkaran. Tapi para umara, para ulama, mereka tidak menghancurkan kemudian kubah yang ada di atas kuburan Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Banyaknya orang-orang yang juhal dianggap bahwasanya ini adalah penghinaan dan perendahan terhadap Nabi SAW, sehingga terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin yang berkepanjangan, dan ini adalah sebuah kemungkaran. Dan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang pertama. Sehingga para ulama sebatas mereka mengingkari dengan lisan. Tidak sampai mereka membongkar kubah tersebut. Di antaranya adalah kaidah ini. Karena jangan sampai kita mengingkari kemungkaran kemudian terjadi kemungkaran yang lebih besar. Berarti mengingkari kemungkaran itu bukan hanya sekedar semangat saja. Tidak cukup seseorang memiliki semangat untuk menegakkan kalimat Allah, tapi dia harus punya ilmu. Dia harus punya ilmu dalam berdakwah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Dia harus siapkan sebelum dia berdakwah ilmu yang cukup. Jangan dia beramar ma'ruf nahi munkar di atas kebodohan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Dan amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian dari dakwah kepada Allah. Harus ala basirah, harus di atas ilmu. Bukan seseorang baru mendapatkan hidayah atau baru hijrah kemudian karena dia sangat semangat langsung dia terjun di dalam dakwah. Tidak, ini wadhifatul anbiya wal mursalin, ini adalah tugas para nabi dan rasul asalnya. Dan mereka berdakwah di atas ilmu. Kalau kita ingin mendakwah, maka kita harus menuntut ilmu terlebih dahulu. Orang yang berdakwah bukan didasarkan ilmu, maka yang dia rusak itu lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Yang dia rusak itu lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Dan dia harus senantiasa memasang di depannya, mengingat di depannya hadis Nabi SAW. Man da'a ila dhalalah kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. Kenapa mengajak kepada kesesatan? Terkadang karena kebodohan dia. Maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak berkurang dari dosa mereka sedikit pun. Hati-hati berdakwah kepada kesesatan tanpa ilmu. Kemudian juga ketika kita berdakwah, sebelum berdakwah kita butuh ilmu. Ketika kita berdakwah, maka kita butuh kelembutan. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa syana. Kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu tadi menjadi indah. Amar ma'ruf nahi munkar ketika disertai dengan kelembutan menjadi indah. Dan tidak diambil dari sesuatu kecuali akan menjelekkan. Kalau amar ma'ruf nahi munkar yang ada hanyalah kekasaran, maka ini menjadi jelek. Bisa menjadi sebab seseorang tidak menerima hidayah.
Betapa banyak orang yang dulunya dia berada di atas jalan yang menyimpang, karena kelembutan seorang dai dalam menyampaikan kebenaran, akhirnya dia mau menerima kebenaran tadi. Kemudian setelah berdakwah, maka kita butuh kesabaran. Sebelum berdakwah butuh ilmu, ketika berdakwah butuh kelembutan, setelah berdakwah butuh kesabaran. Karena orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, maka dia melawan hawa nafsu manusia. Manusia pergi ke arah sini, antum ke arah sana, antum melawan mereka. Dan tentunya terkadang ada perlawanan dari mereka. Ya mungkin dengan cacian, mungkin dengan kritik yang pedas, bahkan sampai kepada gangguan fisik. Ini sunnatullah orang yang beramar ma'ruf nahi munkar demikian. Dan karena itu Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat, beramar ma'ruf dan nahi mungkarlah, dan sabarlah atas apa yang menimpamu. Karena orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, terkadang dia dikucilkan, terkadang dia dibenci, terkadang dia dicaci. Kita bersabar. Bersabar untuk Allah. Ya, wa ma sabruka illa billah. Sabar kita adalah karena Allah SWT yang menjadikan kita sabar. Wasbir li hukmi rabbik. Hendaklah engkau bersabar atas hukum Allah. Baik hukum Allah yang kauni maupun hukum Allah yang syar'i. Bersabar dalam melaksanakan syariat dan bersabar atas musibah yang menimpa kita. Enggak ada yang sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla kalau kita memang ikhlas karena Allah. Kapan kita akan berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala kalau bukan sekarang? Orang-orang sebelum kita, orang-orang yang soleh, para imam, para ulama, orang-orang yang siddiqun, syuhada, mereka telah berkorban untuk Allah Azza wa Jalla. Maka adalah kita berkorban sebagaimana mereka berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar yang penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu, penuh dengan kelembutan. Bersabar dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ala ma tujibuhu asy-syariah. Sesuai dengan apa yang disyariatkan. Jadi bukan semaunya saja amar ma'ruf nahi munkar. Kadang sebagian orang niatnya amar ma'ruf nahi munkar, padahal itu bukan termasuk amar ma'ruf nahi munkar yang disyariatkan. Nanti akan disebutkan. Seperti orang yang misalnya dia demo, kemudian menamakan demo ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengkritik pemerintah dan membongkar aib mereka. Kemudian ketika ditanya, kenapa kalian melakukan ini? Ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ini bukan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Bukan demikian cara beramar ma'ruf nahi munkar terhadap pemerintah. Ada caranya sendiri. Bukan dengan cara membongkar aib pemerintah di depan orang banyak. Baik, sebagian yang lain bangga dengan apa yang dia lakukan, menyuruh orang sholat, menyuruh orang untuk berjamaah. Ada di sana al-amru bil ma'ruf. Tapi untuk mengingkari kemungkaran, maka mereka tidak memiliki perhatian tentang mengingkari kemungkaran. Khususnya mengingkari kesyirikan, mengingkari kebid'ahan. Mereka nggak bicara tentang masalah syirik. Tapi mereka berbicara tentang keutamaan amal soleh, keutamaan berpuasa, keutamaan melakukan sholat berjamaah. Ya. Tapi mereka melalaikan adanya pengingkaran terhadap kemungkaran. Sehingga tidak mempedulikan jamaahnya ketika mereka
melakukan kesyirikan. Alasannya apa? Kalau kita mengingkari kemungkaran yang ada pada mereka, nanti mereka nggak mau mengikuti kita. Ya, ini penyimpangan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ahlus sunnah tidak demikian. Mereka beramar ma'ruf nahi munkar ala ma tujibuhu asy-syariah, sesuai dengan yang disyariatkan, bukan dengan akal-akalan mereka sendiri. Dengan ilmu mereka beramar ma'ruf nahi munkar, mendahulukan apa yang memang didahulukan oleh Allah dan juga Rasul, mendahulukan tauhid. Kalau mereka melihat memang di situ mereka ada kemungkaran, kemaksiatan ada, kebid'ahan ada, kesyirikan juga ada, dan semuanya adalah kemungkaran, mana yang harus didahulukan? Berdasarkan apa yang ada dalam syariat ini, kita mendahulukan untuk mengingkari kemungkaran yang paling besar terlebih dahulu, sebelum mengingkari kemungkaran yang lebih kecil. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, hendaklah kalian menyembah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah oleh kalian kecuali Dia. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul supaya menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Kaidah, kita mendahulukan yang lebih penting daripada yang lain. Kalau misalnya ada seorang dokter, dia menangani seorang pasien yang memiliki beberapa keluhan, napas yang sudah sesak, dia tidak bisa bernafas, kemudian di sana ada luka, ada patah tulang. Sementara ini semua adalah penyakit yang harus segera diobati. Tapi mana yang lebih parah di antara penyakit-penyakit tadi? Yang kalau sampai terlambat kita menolongnya, maka akan mengakibatkan kematian. Maka itulah yang didahulukan. Napas terlebih dahulu dibereskan, kalau dia napasnya sudah enak, baru dikerjain patah tulangnya, baru dikerjain lukanya misalnya. Ini adalah seorang dokter yang paham, orang yang mau menolong dan dia paham apa yang dia lakukan. Nah, kita juga demikian. Dalam beramar ma'ruf nahi munkar, kita harus mengikuti syariat. Baik. Disebutkan bahwasanya diwajibkan ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, ini harus ada keamanan untuk diri kita, keluarga dan juga harta kita. Ya. Kalau misalnya kita mengingkari kemungkaran, kemudian termudarati harta kita, mungkin diambil harta kita, atau kita kemudian dibunuh misalnya, atau keluarga kita yang terancam, maka sebagian ulama mengatakan kalau misalnya di sana ada ancaman atau terancam akan dibunuh kita atau akan dibunuh keluarga kita dan seterusnya, maka dalam keadaan demikian dianggap dia tidak mampu. Ini kalau memang di sana ada sampai termudarati dan tidak aman dari mudarat tersebut. Tapi kalau hanya kemudaratan yang dihadapi hanyalah ucapan dengan lisan, yaitu dicela, dan ada omongan yang tidak enak, maka ini tidak menggugurkan kewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Ya, kalau misalnya di pinggir jalan ada orang yang sedang melakukan kemungkaran dan dia bawa pisau, bawa pedang misalnya. Kalau kita mengingkari kemungkaran, dikhawatirkan dia akan membunuh kita atau membunuh keluarga kita atau mengambil uang kita, maka gugur kewajiban. Kita boleh meninggalkan tempat tersebut tanpa kita mengingkari kemungkaran tadi, karena dikhawatirkan akan memudarati kita. La dharara wa la dhirar. Tapi kalau hanya sekedar dicela atau
diomongi dengan omongan yang tidak baik, maka ini tidak menggugurkan kewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad. Tapi kalau misalnya seseorang, tadi kan dikatakan gugur kewajibannya. Kalau misalnya seseorang dia kuatnya, ya kuat untuk menerima mudarat tadi, maka dalam keadaan demikian itulah yang afdal. Ya. Baik, setelahnya wa yarawna. Assalamualaikum. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah wa yarawna iqamatal hajji wal jihadi wal juma'i wal a'yadi ma'al umara'i abraran kanu aw fujjaran wa yuhafizuna 'alal jama'at. Baik. Demikian ikhwah sekalian ya tentang bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, adapun ya sebagian kelompok maka mereka tidak memiliki kepedulian yang demikian. Kerjanya ya mengkafirkan di luar kelompoknya, tapi untuk beramar ma'ruf nahi munkar kepada mereka sangat kurang sekali. Ya. Dan menganggap bahwasanya orang di luar mereka adalah kufar, dan mereka pun takut untuk mendakwahkan. Ya, takut untuk mendakwahkan. Jadi di satu sisi mereka mengkafirkan, di sisi yang lain mereka tidak mendakwahkan, sembunyi-sembunyi dakwahnya. Ini berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada yang mereka sembunyikan. Ini adalah kalamullah, ini adalah kalam Rasul. Tidak ada yang kita sembunyikan, kita dakwah. Ya, kita tidak sembunyi-sembunyi dalam dakwah kita. Kita berusaha untuk mengamalkan agama ini dengan kemampuan kita, dan di waktu yang sama kita berusaha untuk mendakwahkan ini kepada orang lain. Nah, sebagian aliran sudah mengkafirkan, berusaha menyembunyikan dan tidak mendakwahkan. Kalau memang apa yang mereka yakini benar, kenapa tidak mereka sampaikan di hadapan orang lain? Mereka sembunyikan akidahnya. Dan ada sebagian sibuk dengan tariannya, sibuk dengan ritual-ritual yang ada dalam tarikatnya. Tidak ada gerakan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, dan memang mereka di atas kesesatan ya. Adapun Ahlussunnah, maka alhamdulillah Allah SWT menggabungkan pada diri mereka perhatian terhadap ilmu agama dan mereka mau mengajak. Makanya untuk melihat bagaimana gencarnya para duat Ahlussunnah wal Jamaah di berbagai daerah untuk menyampaikan ilmu, siang dan malam, pagi dan sore. Mereka sampaikan ilmu kebenaran yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ada di antara mereka yang mengajarkan akidah, ada di antara mereka yang mengajarkan fiqh, ada di antara mereka yang sedang membantah, ada di antara mereka yang mengajarkan akhlak. Enggak ada yang menyuruh mereka kecuali karena niat mereka adalah ingin menggunakan umur dan waktu mereka yang masih ada ini untuk menegakkan dan ikut andil di dalam menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian mereka ini Ahlussunnah wal Jamaah yarawna wa yarawna, mereka memandang, maksudnya adalah meyakini. Ya, yarawna maksudnya adalah meyakini. Iqamatal hajji wal jihadi wal juma'i wal a'yad ma'al umara abraran kanu aw fujjar. Mereka meyakini, itu Ahlussunnah wal Jamaah, ini keyakinan mereka, bahwasanya melakukan atau menegakkan haji dan juga jihad dan juga al-juma', yaitu jamak dari jumu'ah, melakukan sholat Jumat, wal a'yad, dan melakukan sholat hari raya. Ini akidah mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dilakukan bersama umara, itu dilakukan bersama pemimpin kita, bersama penguasa kaum muslimin. Mereka lah yang memimpin kita untuk melakukan ibadah haji,
Merekalah yang memimpin kita untuk berjihad. Ya, jihad bukan dilakukan sendiri-sendiri, tapi harus ada benderanya, harus ada bimbingan dari penguasa kaum muslimin. Mereka yang menyuruh kita, mereka yang mengarahkan, yang memimpin, mereka lah yang mengetahui tentang masalah dan juga mudarat. Mereka mendengar kabar, mereka mengetahui tentang kekuatan musuh, di mana musuh dan apa yang harus kita lakukan. Kita kembalikan kepada pemimpin kita. Sehingga jihad dan juga haji sejak zaman Nabi SAW itu adalah bersama pemerintah. Rasulullah SAW terkadang beliau yang memimpin haji itu sendiri. Dan setahun sebelumnya beliau SAW itu di haji wada, ini beliau yang memimpin sendiri. Setahun sebelumnya beliau menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin kaum muslimin berhaji. Berjihad juga demikian, dilakukan bersama pemerintah. Bukan seorang sahabat pergi sendiri untuk melakukan jihad atau membuat kelompok sendiri tanpa ada bimbingan dari pemerintah dan juga penguasa yang sah. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka memandang haji itu ya bersama pemerintah, berjihad itu ya bersama pemerintah. Berbeda dengan orang Khawarij misalnya, yang mereka melakukan aktivitas, mereka menganggap itu adalah jihad, padahal itu bukan termasuk jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i adalah bersama pemerintah. Baik. Wal Juma', mereka juga melaksanakan sholat Jumat ini bersama pemerintah juga. Zaman dahulu ketika sholat Jumat, maka yang menjadi imam, yang menjadi khatib adalah penguasa itu sendiri. Kalau dia gubernur Madinah, ya dia yang menjadi khatibnya, dia yang menjadi imamnya. Baik, kita sholat Jumat di belakang mereka. Wal a'yad, dan mendirikan sholat hari raya juga bersama mereka, bersama pemerintah. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun, ketika mereka berhari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, mereka mengikuti apa yang dilakukan dan instruksi dari pemerintah. Karena memang berhari raya itu ya bersama pemerintah, dan dengannya akan terjadi persatuan di antara umat Islam, bersatu dalam berhari raya. Bukan sebagian di hari Kamis, sebagian yang lain di hari Jumat. Kita mengikuti pemerintah kita di dalam berhari raya. Ma'al umara, bersama pemerintah, bersama penguasa kaum muslimin. Abraran kanu au fujjar. Baik pemerintah tersebut adalah abrar, mereka adalah pemerintah yang soleh. Ya, baik mereka adalah pemerintah yang soleh, yang menjaga kewajiban agama, meninggalkan kemungkaran. Kanu au fujjara, atau mereka adalah orang-orang yang fajir, yaitu orang-orang yang berbuat kefasikan. Dan fujjar terkadang maknanya adalah orang kafir, terkadang maknanya adalah orang yang fasik. Ya, seperti firman Allah Azza wa Jalla, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Maka ini maksudnya adalah orang-orang kafir. Dan terkadang maknanya adalah kefasikan. Ya, kefajiran maksudnya adalah kefasikan, yaitu kemaksiatan, tidak sampai kepada kekufuran dan juga kesyirikan. Nah, yang dimaksud di sini adalah fujjaran, maksudnya adalah fusaqan, orang-orang yang fasik. Dia seorang muslim tapi dia fasik. Nah, kita melakukan haji, berjihad, melakukan sholat berjamaah, berhari raya bersama mereka, kaum muslimin atau penguasa kaum muslimin. Tidak memandang apakah dia ini adalah penguasa yang soleh atau penguasa yang fasik.
Kalau dia adalah penguasa yang soleh, alhamdulillah. Tapi seandainya dia adalah seorang penguasa yang fasik, memang dia melakukan kemaksiatan, mungkin dia berzina, mungkin dia melakukan riba, atau dia mendolimi, membunuh misalnya, dan itu adalah kefasikan. Ini tidak menjadikan kita kemudian nggak mau jihad bersama mereka, atau tidak mau sholat Jumat di belakang mereka, atau tidak sholat berhari-hari bersama mereka. Ini bukan caranya dan bukan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah mereka adalah bersama pemerintah kaum muslimin, baik pemerintah tersebut adalah orang-orang yang soleh maupun mereka adalah orang-orang yang fajir, itu orang-orang yang fasik. Kezaliman mereka, kefasikan mereka ini tidak menjadikan kita keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Hal ini tentunya berdasarkan dalil. Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan juga taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintah kalian. Ulil amri minkum, dan pemerintah kalian. Minkum di sini kembali kepada orang-orang yang beriman, yaitu ulul amri minal mu'minin atau ulul amri minal muslimin. Dan muslim itu masuk di dalamnya orang yang soleh maupun yang fasik, mereka adalah muslim. Dan mereka adalah orang yang beriman. Cuma yang satunya imannya sempurna, yang satunya imannya kurang. Sebagaimana telah berlalu. Tapi mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka memiliki mutlaqul iman, sama-sama memiliki pondasi dari keimanan. Meskipun yang pertama adalah sempurna keimanannya, kemudian yang kedua kurang keimanannya. Ini menunjukkan wa ulil amri minkum, dan pemerintah kalian. Berarti kita disuruh dan diperintah untuk mentaati pemerintah kita. Kalau dia adalah seorang muslim, selama dia adalah seorang muslim, maka kita disuruh untuk taat kepadanya. Kemudian juga di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku atharatan, yaitu orang-orang yang mereka mendolimi kamu di dalam masalah harta di antara. Mereka mendahulukan diri mereka tentang di dalam masalah jabatan, di dalam masalah harta, dan mengenyampingkan dirinya. Engkau akan melihat ini. Ya, penguasa yang mungkin dia mendahulukan ya seseorang dengan jabatan, dengan harta, kemudian mengenyampingkan kita, padahal itu adalah hak kita. Kalian akan melihat yang demikian, wa umuran tunkiruna, dan perkara-perkara yang kalian akan mengingkari. Itu sebuah kemungkaran, sebuah kesalahan. Qalu fama ta'muruna. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Kalau misalnya kami menemukan ada pemerintah yang demikian sikapnya terhadap kami, kemungkaran yang mereka lakukan, ketidakadilan yang mereka lakukan. Baik. Qala, maka Nabi SAW memberikan petunjuk. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Hendaklah kalian menunaikan kewajiban yang menjadi kewajiban bagi kalian. Ya. Hendaklah kalian melakukan kewajiban yang menjadi kewajiban bagi kalian. Apa kewajiban kita sebagai rakyat? Mendengar dan taat kepada penguasa. Hendaklah kalian lakukan apa yang menjadi kewajiban bagi kalian. Ada perintah dan itu tidak bertentangan dengan syariat yang kita lakukan. Baik. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum, dan hendaklah kalian minta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Hak kalian yang dizalimi tadi. Hak kalian yang dizalimi tadi oleh penguasa kalian dan juga oleh pemerintah kalian, kalian mintanya kepada Allah. Minta kepada Allah hak. Minta kepada Zat yang Maha Kaya. Semoga Allah SWT menggantikan antum dengan yang lebih baik.
Dialah yang maha kaya. Seandainya hak antum diambil oleh penguasa tadi, Allah memiliki segalanya. Kenapa kita tidak meminta kepada Allah? Mungkin Allah SWT memberikan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Yang penting kita melaksanakan kewajiban kita kepada penguasa tadi. Dan seandainya dia selamat di dunia atas kezaliman yang dia lakukan, maka dia tidak akan selamat di akhirat. Karena akan ada perhitungan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani." Barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia telah taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Rasul, ketika beliau menyuruh sesuatu, kemudian kita mentaati, hakikatnya kita mentaati Allah. Karena beliau hanya sekedar utusan menyampaikan apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amir, kepada penguasanya, sungguh dia telah taat kepadaku. Kalau kita taat kepada pemerintah, penguasa, maka kita telah taat kepada Rasul. Karena Rasul mengatakan apa? Seperti yang tadi disebutkan. Ya, Rasul menyuruh kita untuk taat kepada pemerintah. Alaikum bisunnati, usikum bitaqullah, wasam'i wa ta'ah, wasam'i wa ta'ah, wa in ta'amara alaikum abdun. Beliau menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Ketika kita taat kepada pemerintah kita, hakikatnya kita telah mentaati ucapan Rasul tadi. Karena beliau yang memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa kita. Man ata'al amir faqad ata'ani. Orang yang man yuti'il amir, orang yang taat kepada penguasanya, sungguh dia telah taat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang bermaksiat, membangkang kepada penguasanya, maka dia telah membangkang kepada Rasulullah. Berarti dia tidak mendengar pesan Nabi untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Ini menunjukkan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah. Dan amir di sini tidak dibedakan apakah dia adalah amir yang fasik maupun amir yang saleh. Selama dia adalah amir kita, penguasa kita, maka kita diharuskan untuk mendengar dan taat kepada beliau. Baik. Kemudian di sini beliau mengatakan wa yuhafizuna 'alal jama'at. Baik, mungkin kita perkuat lagi dalilnya yang menunjukkan bahwasanya ketaatan dan mendengar kita kepada pemerintah bukan hanya terbatas pada pemerintah yang saleh saja. Karena di sana ada orang yang menganggap kalau ketaatan itu hanya kepada pemerintah yang baik saja. Adapun pemerintah yang zalim, maka wajib kita untuk membangkang dan wajib kita untuk memberontak, merubah kemungkaran tadi dan mengganti pemerintah tadi dengan pemerintah yang lain. Lihat dan dengarkanlah ucapan Nabi SAW. Man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu walyasbir. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, ya mungkin kezaliman yang dia lakukan, dan masing-masing kita benci dizalimi. Tapi apa kata Nabi SAW? Apakah beliau mengatakan maka memberontaklah? Beliau mengatakan falyasbir alaih, maka adalah dia bersabar atas kezaliman tadi. Fa in kharaja minas sultan mata mitatan jahiliyah. Kalau dia memberontak kepada penguasanya, kemudian melepas baiatnya, barang siapa yang keluar dari penguasanya meskipun hanya shibr, yaitu satu jengkal saja, menunjukkan sedikitnya, tapi dia melepaskan diri dari pemerintah dan penguasanya. Mata mitatan jahiliyah, maka dia meninggal dalam keadaan seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah.
Apa dan bagaimana mereka meninggal dunia? Meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki penguasa yang dia mendengar dan taat kepadanya. Karena orang yang melepaskan dari penguasa yang sah tadi dengan memberontak atau mengatakan ini bukan penguasa saya, ini bukan pemerintah saya, berarti dia telah melepaskan baiat kepada penguasa yang sah tadi. Kalau dia meninggal seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah dahulu. Karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak memiliki pemimpin yang mereka mendengar dan taat kepadanya. Pemimpin yang menyeluruh. Kalau sekedar tokoh kabilah ada. Tapi kalau pemimpin, penguasa, keseluruhan mereka yang mereka mendengar dan taat kepada penguasa tersebut, meskipun di luar kabilahnya, ini tidak ada di zaman jahiliyah. Nah, kalau seseorang meninggalkan pemerintahnya dan membelot dan memberontak kepada penguasanya, maka ketika dia meninggal dunia itu seperti meninggalnya orang yang ada di zaman jahiliyah. Dan ini bukan berarti mereka keluar dari agama Islam. Tapi segala sesuatu yang dinisbahkan kepada jahiliyah ini jelas perbuatan yang buruk dan tidak baik. Kita tidak senang untuk dinisbahkan kepada jahiliyah. Yang perlu diperhatikan di sini, mendengar dan taatnya kita kepada penguasa bukanlah mendengar dan taat yang mutlak, yang secara keseluruhan apa yang datang dari mereka harus kita dengarkan dan harus kita taati dan harus kita laksanakan. Ketaatan yang mutlak hanyalah kepada Allah dan juga Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Inilah ketaatan yang mutlak. Adapun ketaatan kepada penguasa, maka ini adalah ketaatan yang terikat. Terikat dengan ketaatan Allah dan juga Rasul. Kalau sesuai dengan syariat Allah atau tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka kita laksanakan dan kita dengarkan. Tapi kalau perintah tadi bertentangan dengan syariat Allah, itu adalah kemaksiatan atau disuruh untuk meninggalkan kewajiban, maka dalam keadaan demikian tidak boleh kita mendengar dan taat kepada perintah dari penguasa tadi. Artinya yang perintah dan juga perkara yang bertentangan dengan syariat tadi tidak boleh kita laksanakan. Adapun perintah-perintah yang lain dan perkara-perkara yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat, maka harus kita laksanakan. Harus dibedakan antara dua perkara ya. Ahlus sunnah misalnya ada 10 perintah. Ya, 2 di antaranya bertentangan dengan syariat Allah. 8 tidak bertentangan dengan syariat Allah. Maka mereka laksanakan yang 8, yang 2 mereka tidak mau melaksanakan. Ini Ahlus sunnah wal jamaah. Kalau orang-orang Khawarij, seandainya ada 2 yang bertentangan dengan syariat Allah, maka semuanya mereka tidak mau melaksanakan. Akhirnya mereka memberontak, akhirnya mereka membangkang hanya karena ada kemaksiatan atau kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah tadi. Ini harus kita bedakan antara jalan Ahlus sunnah wal jamaah dengan jalan orang-orang Khawarij. Sehingga dalam ayat tadi Allah tidak mengulangi wa ati'u. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul, kemudian wa ulil amri minkum. Tanpa disebutkan wa ati'u lagi. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan rahasia dari dihilangkannya kalimat ati'u ketika disebutkan ulul amri adalah karena ketaatan kepada ulul amri adalah ketaatan yang terbatas. Ya, ketaatan yang terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ketaatan kepada Allah maka itu adalah mutlak, ketaatan kepada Rasul adalah mutlak. Dan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat terhadap al-khaliq, itu terhadap Allah Azza wa Jalla. Enggak ada ketaatan kepada makhluk. Pemerintah, penguasa, orang tua, suami, kalau itu di dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Ya, ketaatan kepada Allah harus didahulukan di atas ketaatan kita kepada orang tua kita,
ketaatan kita kepada suami kita, ketaatan kita kepada pemerintah kita. Baik. Dan di dalam syariat ini, itu di dalam perintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa, ini maslahat untuk kita sebenarnya. Kemaslahatan untuk kaum muslimin. Kalau kita mau dan semuanya mau taat kepada penguasanya, pemerintahnya di dalam kebaikan, maka di sana ada maslahat-maslahat yang banyak yang bisa kita dapatkan. Antum bisa bayangkan ketika rakyat mereka melaksanakan kewajiban mendengar dan taat kepada penguasanya dan tidak memberontak kepada penguasanya, maka akan terjadi ketenangan, kenyamanan di negeri tersebut, sehingga mereka bisa melaksanakan banyak hal, ya, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, bisnis, semuanya jalan ketika negeri tersebut aman. Tapi ketika diuji dengan ketidakamanan, karena sebab sebagian rakyat yang mereka membangkang dan memberontak, apa yang terjadi? Ya, ekonomi jadi mandek. Siapa di antara kita yang berani untuk keluar ke pasar, membeli atau menjual, ketika kita mengetahui bahwasanya di pasar atau di dekat pasar terjadi saling tembak-menembak antara pemberontak dengan penguasa? Kita akan lebih memilih dia di rumah daripada kita termudarati, daripada kita terbunuh. Siapa di antara kita yang berani ke kantornya atau ke sekolahnya ketika dia tahu bahwa di perjalanan ya banyak terjadi huru-hara? Terkadang seseorang dipukul dan dia tidak tahu kenapa dia dipukul. Terkadang seseorang dibunuh dan dia tidak tahu siapa yang membunuhnya dan kenapa dia dibunuh. Nah, ini ketika terjadi ketidakamanan karena ulah sebagian orang yang dia melakukan itu di atas kebodohan, di atas hawa nafsu, maka yang terjadi adalah kerusakan. Bukan hanya masalah itu saja, bahkan yang namanya ibadah juga terganggu dengan sebab ketidakamanan. Bagaimana kita bisa melakukan muhadharah, tabligh akbar, daurah di sebuah masjid, kita belajar sama-sama di situ, kalau perjalanan atau jalan menuju ke masjid tersebut atau di luar masjid terjadi keributan? Seandainya kita di dalam halaqah pun kita nggak akan konsentrasi dan tidak merasa nyaman, apalagi memikirkan keluarga kita yang di rumah. Bagaimana muallim bisa mendatangi tempat tersebut? Ya, bagaimana dia bisa berdakwah? Bagaimana kita bisa belajar? Sehingga sebenarnya ini syariat ini adalah untuk kemaslahatan kita sendiri. Jadi jangan dibayangkan ketika Allah SWT menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa, dan Nabi SAW menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa, berarti ini memberikan hawa atau memberikan nafas untuk penguasa tersebut. Ya, bukan, itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk maslahat penguasa tersebut. Kemudian dia mengatakan, enak dong jadi penguasa. Ya, karena di dalam Islam diperintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Bukan itu. Maslahat yang pertama kali merasakan manfaatnya adalah kita sendiri sebagai rakyat. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala di dalam ucapan beliau, dan meskipun sebagian menyebutkan bahwasanya ucapan beliau adalah di dalam sanadnya ada kelemahan, tapi maknanya sahih. Beliau mengatakan, la islama illa bijamaah. Tidak ada Islam kecuali kalau kita bersatu.
bersatu antara kaum muslimin dengan penguasanya, rakyatnya dengan penguasanya. Bersatu di antara kaum muslimin. Wala jama'ata illa bi'imarah. Tidak ada jamaah kecuali dengan adanya kepemimpinan. Tidak mungkin seseorang atau sebuah kelompok sekecil apapun, kalau tidak ada pemimpin maka akan segera bubar. Keluarga, kelompok yang terkecil harus ada pemimpinnya. Kalau di situ ada bapaknya, berarti bapaknya yang menjadi pemimpin. Kalau nggak ada ya ibunya untuk memimpin anak-anak. Harus ada pemimpin. Apalagi kelompok yang besar sebuah negara. Harus ada pemimpinnya. Yang keputusan di tangan beliau. Karena kalau tidak ada pemimpin, maka masing-masing memberikan pendapat, masing-masing memberikan usulan semaunya sendiri karena merasa tidak ada yang menguasai dia. Tapi kalau ada pemimpin, maka dialah yang mengambil keputusan. Akan berjalan urusan. Tapi kalau ribut dan tidak ada yang menengahi, maka yang terjadi adalah kehancuran. Makanya terpecah-pecah. Mungkin terbagi menjadi dua. Setelah itu yang ini juga terpecah menjadi dua, yang ini juga terpecah, dan seterusnya. Ini karena tidak ada pemimpin. Iya. Sehingga kemudian beliau mengatakan wala imarata illa bisam'i wa ta'ah. Dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan mendengar dan taat. Baik, kalau pemimpin ada tapi kita nggak mendengar dan taat, ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada manfaatnya. Ada pemimpin tapi kita nggak mau mendengarkan peraturan dia, ya sama saja tidak ada pemimpin. Fungsi dan faedah diangkatnya pemimpin adalah untuk didengar dan untuk ditaati. Lihat hubungan antara tegaknya Islam dengan mendengar dan taat kepada penguasa. Pertama beliau mengatakan la islama illa bi jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bisam'i wa ta'ah. Tegaknya Islam sangat erat hubungannya dengan mendengar dan taatnya kita kepada penguasa kita. Jangan diremehkan tentang masalah mendengar dan taat kepada penguasa. Ini adalah untuk kepentingan kita sendiri. Makanya sebagian mengatakan sittuna sanah ma'a imamin jairin khairun min lailatin wahidah bila imam. 60 tahun bersama seorang pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu malam tidak ada pemimpin. 60 tahun waktu yang lama. Kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, muslim tapi dia zalim. Maka itu lebih baik daripada satu malam tidak ada pemimpin, tidak ada penguasa. Karena ketika tidak ada penguasa meskipun hanya satu malam, maka kehancuran dan kerusakan yang akan terjadi. Tapi kalau kita memiliki pemimpin, meskipun dia adalah seorang yang bukan orang yang soleh, tapi dia adalah orang yang zalim, maka maslahat banyak yang akan kita dapatkan. Baik, kemudian Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan tentang pemimpin, hum yaluna min umurina khamsan. Mereka mengurus dari urusan kita 5 perkara. Al-Jum'ah wal Jama'ah wal Eid wal Thughur wal Hudud. Mereka mengurus sholat Jumat kita, mengurus sholat jamaah kita, mengurus hari raya kita, mengurus perbatasan kita, dan mengurus penegakan hukuman di antara kita. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa yuhafiduna al-jama'at, dan mereka menjaga al-jama'at, yaitu menjaga jamaah. Ya, menjaga jamaah, dan diantara maknanya adalah menjaga sholat berjamaah. Menjaga sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah ini adalah perkara yang sangat penting, dan dia adalah syiar di antara syiar agama Islam. Dan para ulama berselisih pendapat apa hukumnya. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah yang muakkadah. Ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah maka dia berdosa. Dan ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah bahkan syarat. Artinya kalau seseorang mampu untuk berjamaah, dia tidak berjamaah, maka tidak sah sholatnya. Nah, ini
menunjukkan tentang bagaimana hukum sholat berjamaah. Dan ternyata ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang menjaga sholat berjamaah. Antum lihat bagaimana ahlu sunnah wal jamaah, di mana-mana mereka adalah orang yang paling memakmurkan masjid. Ya, meskipun terkadang masjid tersebut adalah masjid yang kebanyakan amalan yang dilakukan di situ adalah amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kita mengingkari memang kemungkaran yang mereka lakukan, tapi kita tidak mengkafirkan. Kita menganggap sah sholat di belakang mereka. Mereka yuhafiduna ala jamaah. Mereka menjaga sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Karena memang Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in, hendaklah kalian rukuk bersama orang-orang yang rukuk, bukan sendirian. Dan mereka mengetahui tentang keutamaan sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah ini berlipat 27 atau 25 kali dari sholat sendirian. Dan Nabi SAW pernah didatangi orang yang buta, kemudian meminta uzur kepada Nabi SAW untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Ditanya oleh Nabi, atasma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Dia mengatakan iya. Kemudian Nabi mengatakan fa'ajib, maka datangilah. Yaitu sholat berjamaahlah bersama yang lain. Sehingga sebagian ulama ada yang mewajibkan, meskipun Allahu a'lam pendapat yang lebih kuat dia adalah sunnah muakkadah. Tapi tidak sepantasnya orang yang berakal meninggalkan sholat berjamaah. Dalam urusan dunia, seandainya kita disuruh memilih, ya, berjualan di sebuah tempat yang di situ kita hanya mendapatkan keuntungan 1 juta. Sementara di tempat yang lain kita mendapatkan keuntungan 25 juta dalam sehari. Mana yang kita pilih? Orang yang berakal akan memilih tempat yang di situ akan mendapatkan keuntungan 25 juta. Maka seharusnya dalam masalah pahala akhirat, ya kita bersemangat untuk mencari amalan yang di situ dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sehingga mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah sangat semangat untuk melakukan sholat berjamaah. Berbeda dengan yang lain. Ya, kalau kita lihat masjid-masjid ahlu sunnah wal jamaah itulah masjid yang ramai. Di dalam kajian mereka, di dalam sholat 5 waktu mereka. Ada pun masjid yang lain terkadang ya orang-orang tuanya saja yang datang. Tidak tahu orang anak mudanya pada kemana. Ya itu pun masih mending. Terkadang nggak ada sama sekali, nggak ada yang adzan, nggak ada yang iqamah. Sibuk dengan urusan dunia mereka masing-masing. Nah ini menunjukkan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mereka memiliki sifat yang sangat mulia ini. Dan saya sebutkan di sini satu athar dari Abdullah bin Umar bahwasanya dahulu Abdullah bin Umar beliau sholat di belakang Al-Hajjaj ibn Yusuf. Ini contoh dan teladan dari para salaf kita bahwasanya mereka sholat di belakang imam baik yang soleh maupun yang fajir. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lain mereka sholat di belakang Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah, dan beliau adalah seorang pemimpin yang meminum minuman keras. Artinya dia adalah orang yang fasik, tapi ternyata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW, beliau sholat di belakang Al-Walid ibn Uqbah. Nah, ini menguatkan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini. Ahlu sunnah wal jamaah dan dicontohkan oleh para sahabat, mereka sholat di belakang pemimpin baik yang soleh maupun yang fajir. Baik, ikhwan sekalian, sudah mepet maghrib dan mungkin sebagian antum ada yang mau yang berpuasa, sehingga insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.